Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat selalu ya. Hari ini Bapak akan coba menjelaskan terkait dengan pembelajaran pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Jadi kita akan bahas tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Jadi tentang pembulatan teman-teman. Apa sih KD-nya? Kompetensi dasar yang teman-teman harus capai itu menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Kemudian KD keterampilannya 4.7 menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Jadi ini pembulatannya hanya ke satuan terdekat teman-teman. KD 3.7 dan 4.7. Pembulatan hasil pengukuran panjang teman-teman, misal ada alat ukur panjang yang sudah pernah teman-teman pelajari terkait dengan alat ukur panjang. Ada apa aja teman-teman? Ya betul, ada penggaris, ada meteran roll, ya, meteran saku, meteran pita. Itu adalah salah satu alat ukur untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, halnya seperti ini teman-teman. Ini adalah meteran yang sudah dimodifikasi untuk mengukur tinggi badan. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat ya di UKS ataupun di mana ini menggunakan kayu, tapi di UKS biasanya cuma dicantelkan di dinding ya teman-teman. Jadi ditempelkan di dinding. Kemudian ini meteran roll besar, ada yang lebih besar lagi ya, yang warna kuning yang biasa pernah teman-teman jumpai. Kemudian ada meteran pita, ini biasanya digunakan oleh tukang menjahit ya teman-teman. Kemudian ada penggaris, kemudian ada meteran roll kecil. Cara mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan penggaris teman-teman. Contoh misalnya sejajarkan benda yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Yang kedua, pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0 pada penggaris. Yang ketiga, perhatikan ujung lainnya pada benda. Bilangan yang sejajar dengan ujung benda merupakan panjang benda tersebut. Seperti ini contohnya. Nah, ini adalah contoh dari mengukur panjang sebuah benda, yaitu pensil. Ya, sejajarkan dengan angka 0. Jadi penggaris ini, ya, mungkin teman-teman sudah paham ya, penggaris ini adalah satuannya cm. Kemudian yang kecil-kecil ini, ya, itu satuannya milimeter. Nah, kemudian dijejarkan di 0, di angka 0, ya, ujung penggaris ini paling belakang penggaris, menghapus ya ini ya. Kemudian terus lurus. Nah, akhirnya dapatlah jadi panjang pensil tersebut adalah 16 cm. Ini kalau diperbesar seperti ini, paling ujung ya, ujungnya pas menempati angka 16. Jadi panjang pensil ini adalah 16 cm. Ya, coba lakukan teman-teman di rumah, insyaallah teman-teman bisa. Kemudian hasil pembuatan hasil pengukuran panjang. Contoh misalnya ada sebuah ujung krayon lebih dekat dengan 10 ya. Jadi ini adalah krayon yang akan akan diukur. Nah, ketika teman-teman mengukur suatu benda, ada benda yang memang kadang panjangnya itu nggak pas ya, panjangnya itu lebih, misalnya kayak penghapus ataupun pensil yang sudah diraut akan berkurang panjangnya. Nah, di situ teman-teman terlihat di situ ada krayon. Krayon ini terlihat dari 0 sampai 9, ini sudah lebih 9 ya. Berarti dari 0 sudah sampai 9 berarti udah 9 cm. Namun lebihnya berapa? Nah, di sini kelihatan untuk diperbesar 9 ke tengah-tengah ini udah 1 ya. Udah 5 maksudnya ya. Udah 5 mm. Ya, udah 5 mm. Nah, ini itu 5 mm, kemudian lebih dari 5 mm ya, ada mungkin 6 atau 7 nih ya, 7 mm. Nah, kalau 7 mm kita lihat panjang ujungnya krayonnya itu mendekati 10 atau mendekati 9. Kalau kita lihat di sini mendekati 10, maka hasil pembulatan panjang pada krayon tersebut adalah 10. Yang lebih dekat adalah 10, maka ya dibulatkan menjadi 10 bukan 9, karena lebih dekat dengan 10. Kalau nanti lebih dekat dengan 9 maka dia 9. Contoh berikut ya, jadi panjang krayon kira-kira 10 cm.
Kemudian contoh berikutnya di bawah ada sikat gigi yang kita ukur ya. Sikat gigi ini dimulai dari 0, ukuran dimulai dari 0 ya teman-teman. Dimulai dari 0, kemudian panjangnya diukur sampai di sini 15 cm lebih. Lebihnya lebih sedikit tapi tidak lebih dari 5 mm ya, tidak lebih dari 5 mm. Tengah-tengahnya mungkin ini 3 ya, jadi 3 mm. Jadi kita lihat ujung sikat gigi itu mendekati 15 atau mendekati ke 16. Kalau mendekati 15 maka dia dibulatkan menjadi 15, tapi kalau mendekati 16 maka dia dibulatkan ke 16. Nah, di sini terlihat mendekati 15, maka panjang sikat gigi itu kira-kira adalah 15 cm. Kemudian pembulatan hasil pengukuran berat. Pembulatan hasil pengukuran berat teman-teman juga sudah sudah belajar terkait dengan alat ukur satuan berat ya. Alat ukur berat itu apa aja sih? Nah, ada seperti ini teman-teman. Ada timbangan berat badan, kemudian ada timbangan buah, timbangan perhiasan, kemudian ada timbangan duduk. Timbangan digital maksud Bapak. Timbangan digital seperti ini ya, ini timbangan buah ya. Kemudian timbangan berat badan, ini timbangan perhiasan, emas misalnya ya. Pembulatan hasil pengukuran panjang kita lihat. Mohon maaf, ini bukan pengukuran panjang ya, ini ya, direvisi, ini bukan panjang tapi berat. Jadi pembuatan hasil pengukuran berat. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, alat ukur satuan berat, kalau alat ukur berat ini adalah timbangan buah yang beratnya hanya 5 kg ya, hanya 5 kg. Di sini ada satuannya ya, 5 kg paling banyak, kemudian paling berat ya maksudnya. Kemudian dari 0 ke 1 kg di sini garisnya ini, kemudian jadi 1 gram ke 2 gram ini. 2 kg maksud Bapak, 2 kg ke 3 kg, kemudian 4 kg, dan terakhir di ini 5 kg. Nah, untuk skalanya dari 0 sampai 200, kemudian 400 itu 600, 800, setelah 800 baru 1000. Nah, ini adalah untuk untuk skalanya menggunakan gram. Jadi ini 200 gram, 400 gram, 600 gram, 800 gram, kemudian 1000 gram. Nah, 1000 gram itu kan 1 kilo teman-teman ya. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, ternyata jarum menunjukkan ini terletak pada diantara 600 gram dan 800 gram. Ini kalau dilihat, kalau di tengah-tengah itu 700 ya, berarti lebih dari 700 gram, lebih dari 700 gram ya. Berapakah kira-kira? Kita lihat. Jadi kalau misalnya seperti ini, berarti setelah diperbesar seperti ini teman-teman, jadi hanya satu digit aja ya. Satu digit ini berarti ada satu garis berapa sih? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 600 ke 800 itu ada 5 garis kecil-kecil. Artinya berarti dari 600 ke 800 ada 200 kan ya? Ada 200, berarti 200 dibagi 5. 200 itu dibagi 5 sama dengan berapa? Ya teman-teman, 200 dibagi 5 berapa? Berapa? Ya, 200 dibagi 5 sama dengan 40 teman-teman. Jadi 40, setiap garisnya 40. Berarti kalau misalnya ini 40, nah, jadi nanti jadinya 200 ya teman-teman. Nah, kalau dia di sini berarti di sini 80 teman-teman. Mohon maaf, bukan 80 ya. Berarti berapa? 20, 40, 60, mohon maaf, 40, kemudian 80, kemudian ada 120, kemudian ada 160, kemudian ada 400. 200 maksudnya Bapak. Maaf, 200. Jadi ini setiap ininya adalah 40, setiap garis kecilnya itu 40. Nah, berarti kalau misalnya masih ada satu terakhir di sini, berarti itu dia 160
160. Berarti kalau misalnya 600 ditambah 160 hasilnya berapa? Hasilnya 760. Jadi berat 3 apel itu kira-kira 1 kilo ya teman-teman. 1 kilo. Ini jarum timbangan lebih dekat dengan bilangan 1, maka kira-kira dari pembuatan hasil ukuran berat ini adalah 1 kilo. Jadi berat apel 3 itu 1 kilo. Jadi begitu teman-teman untuk hasil pengukuran satuan berat. Jadi teman-teman yang mendekati sebuah bilangan tersebut, maka dia dibulatkan menjadi 1 kilo ya. Kemudian kalau misalnya di sini ya di 400, jarumnya di 400 ini tetap 1 kilo ya. Kapan dia itu dibulatkan ke atas ya, dibulatkan ditambah 1 itu ketika lebih dari 5 atau sama dengan 5 itu akan ditambah ya. Kalau kurang dari 5 itu akan tetap. Contohnya misalnya berat suatu benda misalnya 1 kilo lebih 200 gram. Nah kalau dibulatkan itu 1 kilo aja. Beda halnya kalau misalnya dia 1 kilo lewat lebih 500 gram. Nah kalau 500 gram berarti dia masuknya ke 2 kilo dibulatkannya. Paham teman-teman? Ada pembulatan ke atas, ada pembulatan ke bawah. Kalau pembulatan ke atas berarti dia kalau dia kurang dari 0, kalau dia kurang dari 5, maksud Bapak kurang dari 5 atau sama kurang dari 5, pembulatan ke bawah ya. Pembulatan ke bawah itu kalau kurang dari 5 maka dia tetap di bawah ya, tidak tambah 1. Tapi kalau misalnya lebih dari 5 ya, pembuatan ke atas maka ditambah 1. Begitu teman-teman. Paham ya? Semoga ini bermanfaat buat teman-teman terkait pembulatan hasil pengukuran berat. Tadi pengukuran panjang, sekarang berat. Itu ya teman-teman. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and comment ya teman-teman. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih, dadah.